banget, gila. Suaranya kayak itu mobil-mobil V8 deh. Jadi suaranya kenceng banget. Gokil. Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, jadi di hari ini kita ada di Malaysia lagi. Kita kembali ke Malaysia. Setelah kemarin, kalau kalian nonton vlog-vlog KDRT yang sebelumnya, kita ada di sini untuk menemani Hendra untuk ikut kejuaraan MSF Round 3. Nah, rencananya nanti di Round 4-nya, format kejuaraannya akan sedikit berbeda dari, bukan sedikit, banyak berbeda dari kejuaraan yang sebelumnya. Karena nanti di Round 4-nya itu akan ada endurance race yang bertepatan dengan, nggak bertepatan banget sih, tapi dalam suasana kemerdekaan Malaysia, hanya akan diadakan balap endurance race sebanyak 88 lap. Yang kalau kita total dikalikan dengan panjang trek dari Sepang Malaysia itu sekitar 487 km. Nah, kalau total time-nya itu jarak tempuhnya setelah kita hitung kurang lebih sekitar 4 jam balapannya. Nah, balapannya seperti apa sih? Jadi balapannya itu ya kalau seperti kita ketahuin, balapan endurance itu udah pasti bukan satu pembalap. Ada 2 atau 3 atau maksimum ada 4 pembalap. Nah, di race ini rencananya nanti akan ada 2 pembalap. Ada gua dan ada Hendra. Kebetulan gua diajak sama Hendra untuk nemenin dia balapan karena nggak bisa balapannya sendirian. Harus minimal 2 pembalap. Nah, jadi kita di hari ini ingin memastikan semua persiapan untuk menuju balapan itu semua mobilnya selesai dengan baik. Preparingnya itu semua poin-poin dan catatan yang kurang dari seri sebelumnya itu bisa diselesaikan sekarang. Jangan sampai kejadian yang seperti di race sebelumnya, kalau kalian nonton videonya, itu sayang banget kan. Udah jalan sekitar 9 lap, ternyata pas masuk pit stop, keluar, fuel pumpnya mati. Nah, kita nggak mau kejadian itu terulang lagi, apalagi ini balap endurance atau balap ketahanan. Itu jangan sampai terjadi lagi, karena memang tentu kita sebagai pembalap akan sangat-sangat kecewa dan dirugikan sekali gitu dengan keadaan yang seperti itu. Nah, supaya berjalan lebih lancar lagi dan untuk memastikan semua peranti yang ada di mobil atau parts yang ada di mobil itu semuanya dalam keadaan sehat dan performanya bagus, makanya ini kita berangkat lagi ke Malaysia. Nah, sekarang ini tanggal 24. Rencananya nanti race-nya itu tanggal tanggal 16-17. Nah, jadi ini kita dalam perjalanan menuju ke bengkel Fast Auto Works untuk melihat mobilnya, persiapan apa aja yang udah dilakukan, dan kita nanti juga kasih catatan ke Akeong sebagai pemilik bengkel sekaligus engineer di bengkel tersebut untuk apa-apa aja yang perlu dipersiapin. Nah, kalau di belakang nih tadi tuh kita bawa side skirt. Jadi tadi sempat ke junkyard sebentar karena memang di EK9-nya Hendra tuh belum ada side skirt. Jadi kita Hendra nitip tolong kita ke junkyard dulu untuk ambil side skirt supaya bisa dipasangin sekalian. Nah, nanti persiapannya seperti apa, ikutin aja terus videonya. Dan satu lagi, ternyata secara tidak disengaja, ternyata di weekend ini kita di hari Kamis, dan di weekend ini itu ada balapan MCS. Jadi kalau di Malaysia ini, di Sepang itu ada 2 kejuaraan, MSF yang kita ikutin dan ada MCS. Kalau di Indonesia kan kejuaraan balap mobilnya baru ada ISOM ya, belum ada kejuaraan lain, cuma 1 aja. Tapi di dalam ISOM itu ada banyak cabang-cabang olahraga lainnya gitu, kelas-kelas atau divisi-divisi lainnya di dalam kejuaraan ISOM. Nah, sedangkan kalau di Malaysia itu ada MCS, ada MSF. MCS ada divisi-divisinya lagi, MSF juga ada divisi-divisinya lagi. Nah, seperti apa keseruannya, ikutin aja terus videonya. Oke, sekarang kita udah sampai di bengkel Fast Auto Works. Nah, nih kita lihat juga ada mobil-mobil apa aja nih selain mobil Hendra yang ada di sini. Nah, ini ada Swift Sport yang lagi persiapan juga buat balapan MSF. Ini ada FK8.
FK8 lagi. Nah, ini dia mobil yang akan kita pakai untuk kejuaraan MSF nanti, khususnya untuk kejuaraan Endurance 88 lap atau Merdeka Race-nya Malaysia. Ada Civic FD Type R. FD lagi. Mesin K lagi dibongkar. Nah, ini ada Jazz-nya Delta Garage juga, atau Jazz-nya Umar yang biasa ikut S1K nih Mas ya. Mobil yang biasa ikut balap endurance tapi yang 1000 km. Ini mobilnya Umar. Jadi terakhir yang ikut itu 3 pembalap. Ada Umar, Avan, sama Feral Fadil untuk balap endurance di Sepang dengan Honda Jazz GK5. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya ini pakai E15B DOAC. Jadi kalau kalian nonton vlog-vlog KDRT yang sebelumnya, jadi gue sempat bahas Honda Jazz-nya Hendra Wijanarko, Jazz GK5 yang waktu itu regulasinya masih memperbolehkan untuk melakukan swap engine. Dan Honda Jazz-nya Hendra itu menggunakan E15B juga, spek yang sama seperti Honda Jazz-nya Umar yang di sini. Tapi akhirnya regulasinya berubah dan nggak boleh pakai mesin E15B. Sayang banget, padahal mesin E15B ini adalah mesin yang sangat-sangat kompetitif untuk diikuti kejuaraan ITCR 1600 Max melawan Yarisnya TGR dan Yaris-Yaris yang lain lah. Karena kebetulan yang pakai Honda pada saat itu masih pakai Honda Jazz ya dengan mesin E15B. Nah, nanti persiapan apa aja yang ada di Hendra nanti gua akan update terus, ikutin aja terus videonya. Oke, ini Honda EK9-nya. Jadi seperti kalian lihat, kenapa kita beli side skirt? Ini side skirtnya nggak ada. Jadi kita beliin side skirtnya. Nah, terus kita lagi masih nunggu Akyong untuk membicarakan persiapan balap nanti yang endurance 88 lap. Nah, sembari nunggu kita lihat juga bagian dalam apa-apa aja yang kurang. Nah, di sini kemarin kalau kalian nonton episode-episode sebelumnya, di sini kemarin kita pakai AIM tapi AIM-nya udah dilepas. Rencananya itu kan AIM baru, Daslogger. Nah, Daslogger itu rencana mau dipakein ke mobil Jazz-nya Hendra yang buat rally yang ada di bengkel Heron Motorsport. Nah, kita udah bawain AIM yang bekas dari Jazz itu ditaruh ke sini rencananya. Jadi ditukar barangnya. Nah, sini juga bangkunya ini rencana kita mau ganti karena bangkunya ini udah bangku yang lama ya, bangku balapnya. Jadi lebih baik diganti sih supaya lebih safety lagi gitu kan. Nah, terus nanti untuk rel dari bucket seatnya kita juga akan cek itu masih berfungsi dengan baik nggak, karena memang akan ada penggantian pembalap nantinya antara yang start gue duluan atau Hendra duluan, kita nggak tahu, belum atur formasi. Yang pasti kan tinggi gue dan Hendra berbeda, itu perlu pasti ada kan pensetapan jok atau bangku supaya bisa pas sama posisinya kita masing-masing, pas sama badan kita masing-masing. Nah, jadi memang untuk rail dari jok balapnya juga mesti memang disesuaikan lagi, dipastikan kalau memang ini benar-benar berfungsi dengan baik supaya nanti nggak jadi kendala pada saat kita lagi balapan. Nah, selanjutnya yang pasti adalah persiapannya adalah di mesin ya, karena spek mesin yang Hendra pakai kemarin ini termasuk spek yang cukup tinggi. Jadi kita takutnya kalau untuk balap endurance ini nggak bakalan tahan untuk digeber 88 lap. Nah, makanya nanti kita akan ngobrol sama Kyong, kira-kira mesinnya ini perlu diganti nggak? Karena Hendra ada satu mesin lagi, mesin cadangan yang belum dirakit. Nah, nanti kita akan bicarakan kira-kira kita akan pakai mesin cadangan itu dan kita rakit lagi sesuai dengan spek untuk ikut endurance, atau memang mesin yang udah terpasang ini aja, cuma memang kompresinya nanti diturunkan sedikit. Nanti kita akan berbicara sama Kyong kira-kira propernya seperti apa. Oke, ikutin aja terus videonya karena ini akan masih sangat-sangat menarik untuk membicarakan balapan endurance. Menarik karena
di kita di Indonesia belum ada balapan endurance lagi. Jadi disinilah yang kalau pembalap-pembalap di Indonesia paling dekat pengen ngerasain balapan yang cukup panjang atau balap endurance yang ada pit stop, ada penggantian pembalap, penggantian bahan bakar, penggantian ban. Jadi itu pasti akan seru banget. Beruntungnya kita di bengkel Fast Auto Works ini memang servisnya itu all in one ya. Dari mulai persiapan mobil balap, bangun mobilnya itu mulai dari engine sampai ke dyno. Fast Auto Works ini juga punya. Nah ini jadi roller dyno dari Fast Auto Works. Jadi menerima jasa dyno juga atau memang all in mulai dari persiapan ngebangun engine, persiapan chassis, suspension dan lainnya sampai ke dyno, sampai ke track supportnya juga. Jadi Fast Auto Works ini mensupport segala-galanya. Jadi tergantung permintaan dari tim atau pembalap yang ingin balapan di Malaysia. Nah ini kebetulan Keong udah datang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi yang kita bahas sama Keong itu adalah tentang engine, preparing engine itu yang utama. Jadi engine-nya itu kita mau pakai engine yang di-build lagi dengan mesin cadangan Hendra atau mesin yang memang udah nempel di sini. Tadi ternyata menurut Keong menyanggupi. Ini mesin masih reliable banget buat dipakai untuk balap endurance. Cuma memang RPM-nya aja yang diturunin. Kalau kemarin itu kita pakai RPM-nya bisa sampai 9.700, ini mungkin main sekitar 8.500. Tapi kalau lagi fight bolehlah kasih lebih dikit, tapi jangan ditahan selama 88 lap kita pakai 9.700, itu pasti nggak akan kuat. Nah terus mesinnya memang aman banget kata Keong, jadi nggak ada knocking sama sekali, makanya jadi nggak ada perlu turunin kompresi. Cuma memang nanti kita rakit satu lagi mesin cadangan, takut nanti ada apa-apa, paling nggak mesinnya udah siap, kita nggak keburu-buru lagi. Terus hal yang penting lagi selanjutnya adalah kita harus menghitung konsumsian bahan bakarnya, karena itu menentukan kapan kita mesti pit stop. Jadi dalam regulasinya sendiri pit stop itu baru boleh jadi dalam regulasinya sendiri pit stop itu baru open di lap ke-15. Nah jadi kan kita mesti berhitung apakah lap ke-15 itu kita harus cepat mungkin langsung masuk begitu pit open, masuk ke pit atau tidak. Itu kemarin pertanyaan dari Kenneth yang untuk nanti mengatur strategi dari kru atau tim di pit stop, kapan mesti ngasih signal kapan kita pembalapnya itu mesti masuk ke dalam pit. Nah, jadi tadi kata Keong kira-kira konsumsi bahan bakar itu sekitar 1,5 sampai 2 liter. Kita ambil terbanyaknya aja. Kita ambil terbanyaknya supaya mengurangi resiko. Kita ambil 2 liter per lap. 2 liter per lap berarti dalam hitungan 15 lap itu konsumsi bahan bakar itu udah sekitar 30 liter. Sedangkan kapasitas tangki dari EK9 ini sendiri adalah 45 liter, berarti masih ada sekitar 15 literan lagi. 15 literan lagi berarti itu masih ada kesempatan sekitar 7 lap sampai benar-benar habis. Tapi nggak mungkin kita habisin 7 lap. Paling nggak itu maksimum setelah 15 lap, maksimum itu 3 atau 5 lap itu aman. Baru kita masuk ke pit stop. Nah, tinggal nanti itu tim strategi, kita akan berbicara sama Kenneth lagi seperti apa. Jadi nanti pada saat balapan, pembalap udah nggak mikirin lagi kapan mesti pit stop. Itu udah langsung ada instruksi nanti dari pit. Oke, pit open, lap 17, pembalap mesti masuk. Pembalap berikutnya udah siap-siap, tim udah siap-siap untuk refueling dan penggantian ban. Begitu juga ada hal-hal yang minor mungkin harus segera diperbaiki dalam waktu minimum 3 menit. Nah, jadi nggak boleh kurang dari 3 menit. Karena kalau kurang dari 3 menit itu akan diberikan penalti. Tapi kalau lebih itu tentu akan merugikan kita. Karena memang semakin lama di pit, semakin sedikit putaran kita dan akhirnya kita bisa kalah. Nah, selanjutnya nanti kita obrolin lagi apa-apa yang kurang. Ikutin aja terus videonya.
Jadi ini gue udah di dalam mobil, jadi sambil kita cek-cek lagi apa aja yang kurang. Jadi selanjutnya yang harus dicek adalah ini shifter. Shifternya jadi agak longgar, jadi kemungkinan ini di sini di bawah sini ada pegangan lagi bracket dari linkage-nya itu agak kendor dan itu mesti dicek. Terus juga ini kita pakai brake bias karena ini udah nggak pakai booster lagi remnya, udah di LED booster, jadi kita pakai brake bias. Fungsinya brake bias ini adalah untuk ngebagi porsi dari pengereman depan dan belakang. Jadi ini brake biasnya kita minta setup lagi kira-kira propernya seperti apa supaya pada saat kita balapan nanti jadi lebih maksimal lagi. Terus kalau dari posisi duduk ini gue udah fitting. Jadi ini sih relnya masih berfungsi dengan baik ya, tinggal mungkin joknya aja memang agak sedikit kecil dan kurang megang di badan gua. Jadi kayaknya kita butuh yang lebih agak sedikit besar dan megang supaya nanti pada saat belok badannya juga lebih enak lah, karena kita kan balap kan lama 88 lap, jadi duduknya itu harus dibikin senyaman dan se-safety mungkin pastinya. Terus selanjutnya mungkin yang harus diperhatikan adalah nanti kita lihat lagi di luar, itu adalah sisi pengereman, nanti gua akan kasih lihat kalian. Nah ini jadi yang tadi gue bilang ini kemarin tuh apa ya, master remnya ini udah tua kayaknya, udah bermasalah, jadi mesti diganti. Nah nanti rencananya kita akan beliin 2 biji, jadi satu yang baru dipasang di sini, satu buat cadangan. Nah umumnya mobil di sini ada brake booster, tapi boosternya ini udah nggak ada, jadi ini dibikin brake booster di LED, jadi nggak pakai lagi. Nah makanya di dalam dipakein brake bias karena emang booster remnya udah nggak ada langsung. Nah selanjutnya adalah pengecekan pada sisi di sini, sisi gearbox kita minta turunin. Jadi ini kan masih pakai synchromess. Biasanya mobil-mobil Honda itu synchromessnya itu ada umurnya, apalagi kalau dipakai buat balap. Nah jadi jangan sampai nanti pas balapan sebelum 88 lap tiba-tiba gigi susah masuk gara-gara synchromessnya rusak. Jadi mendingan kita cek dari sekarang, kalau synchromessnya udah mulai tipis mendingan diganti. Jangan sampai nanti balapan itu malah menjadi masalah dan merugikan kita pada saat balapan nanti. Jadi kita lagi bikin catatan untuk Akyong. To-do list-nya apa aja kira-kira yang harus dilakuin. Mulai dari cek engine, jadi nggak perlu di overhaul tapi dicek aja semuanya, kompresi bagus apa segala macam, karena tadi setelah ngobrol sama Akyong, mesin kita cukup pakai mesin yang nempel di bodi aja. Kita nggak perlu bikin satu spek yang baru, karena harusnya kata Akyong ini mesin kuat untuk dipakai 88 lap. Nah terus cuma memang harus dicek lagi sempurna, olinya juga harus bagus. Begitu juga dengan gearboxnya. Jadi gearboxnya tadi gue udah bilang jangan sampai nanti pada saat balapan kita baru tahu ternyata synchromessnya itu bermasalah. Nah jadi sebelum itu bermasalah kita bikin listnya supaya itu dicek. Mudah-mudahan synchromessnya kalaupun masih bagus masih bisa dipakai. Kalau udah mulai kurang bagus walaupun masih bisa dipakai tetap harus diganti. Jadi jangan sampai nanti malah berhenti pada saat balapan. Terus selanjutnya kita mau cek lagi bagian pengereman, brake ducting-nya. Brake ducting itu juga harus dibikinin baru karena kemarin itu kan dibikinin dadakan ya. Jadi belum proper, belum sempurna. Terus kita ganti master rem. Master rem itu kita akan beli 2, satu yang baru dipasang ke mobil, satu lagi buat cadangan. Terus ganti fuel pump. Fuel pump diganti dengan yang baru dan dibeliin satu lagi cadangan. Terus selanjutnya cek brake bias. Brake bias positionnya itu udah bener apa belum, udah proper apa belum. Brake bias itu fungsinya untuk ngebagi pengereman depan sama belakang. Nah jadi disetel lah supaya pengereman itu bisa balance. Selanjutnya pengecekan lagi, oh ini bikin footrest. Footrest karena footrestnya belum ada, jadi footrest juga perlu dibikin. Terus pasang dash logger, AIM, pasang safety belt. Selanjutnya sambil nanti kita lagi nyari bucket seat juga, nanti kita ganti dengan bucket seat yang baru. Kurang lebih itu aja sih yang mau diganti, sama pasang side skirt. Sama pasang side skirt. Karena side skirt ini belum ada, tadi kita udah beliin. Udah. Habis dari sini, nanti kita rencananya bakal ke Sepang ngelihat Umar yang bakalan latihan. Mudah-mudahan keburu. Sekarang udah jam 3:30 sore. Kita akan ke Sepang habis dari sini. Nah ini Swift-nya yang lagi persiapan nih. Keren ya, bannya pakai AD09, remnya pakai EP Racing. Lagi persiapan untuk balapan juga.
Gue demen banget nih kokpitnya. Rapi banget. Rapi banget Swift-nya. Udah pakai pedal box juga, pakai Tilton. Shifternya rapi. Keren. Akhirnya sampai juga kita di Sepang, dan sudah terdengar udah ada pembalap yang udah memulai sesi latihan. Jadi hari ini Kamis memang masih belum official practice, tapi ada beberapa pembalap yang udah mulai mencari settingan di hari ini. Nah, ini gue lagi jalan menuju ke pit nomor 4. Tempatnya Umar lagi latihan. Nah, cuma nanti balapannya nggak tahu ya, dia akan tetap di pit 4 atau enggak. Di sini tuh udaranya masih enak banget ya. Jadi kayak kalau dibawa nafas tuh ditarik masih seger. Yaudah, ini gue lagi menuju ke pit 4, nanti kita lihat proses latihannya Umar seperti apa. Refueling dulu, refueling. Siap, lanjut lu makan Bang, cari Umar lu. Oke, ini kita udah di pit 4. Ada mobil Umar, ada Swift juga yang akan balapan, dan di sini ada mobil dari City Racing FD Touar. Kalau salah ini mobil yang sempat dipakai sama Fitra Eri juga pada saat balapan Sepang 300 km. Ini kalian lihat tadi memang biasanya di hari Kamis itu semua lagi berusaha untuk mencari settingan atau tuningan. Jadi waktunya lebih luang, sama aja kayak kita kayak ISOM. Kalau di hari Kamis itu waktunya lebih luang untuk melakukan pengecekan. Karena kalau sudah masuk sesi official practice itu pasti waktunya akan terbatas. Seperti misalnya kelas yang 2000 cc, waktu latihannya hanya 30 menit. Dan dibagi dengan kelas-kelas yang lain. Tapi kalau di hari Kamis itu bebas. Kapanpun mobil balapnya mau masuk ke track, itu bisa. Jadi lebih luasa untuk mencari settingan. Oke, kita akan coba intip-intip sedikit. Ada mobil apa aja di sirkuit Sepang pada saat ini. Nah, ini ada alat yang dipakai. Ini alat yang dipakai biasanya untuk melakukan spurring atau wheel alignment. Oh, jadi pakai benang ya. Pakai benang, terus sekalian itu ada leveling ya di bawahnya. Biasanya di atas leveling ada timbangan lagi, tapi ini kayaknya lagi nggak ditimbang, jadi cuma di leveling aja biar sama rata posisinya pada saat melakukan spurring. Jadi pengukuran itu bisa lebih akurat. Di depan juga ada mobil Swift. Oke. Tadi pada saat di bengkel Akyong gue penasaran, ini sebenarnya buat apa? Oh, ada mobil yang Swift itu dia ada pipa buat mundur ke belakang. Ternyata ini adalah sistem fuelingnya untuk pengisian bahan bakar di sini. Nih, jadi ngisi bahan bakarnya dari belakang langsung ditembak masukin ke dalam tangki yang udah dipindahin ke atas. Nah, ini tangkinya menggunakan ETL, fuel cell. Jadi sistem pengisian bahan bakarnya seperti ini ya. Udah bukan mengikuti struktur dari
pengisian bahan bakar standar. Nah, ini pembalapnya Li Cheng dari Tedco Racing. Mesinnya masih menggunakan M16. Oke, berarti di pit ini ada 3 mobil. Nah, itu ada Umar. Oke, ikutin aja terus videonya. Jadi mobil Umar juga lagi di preparing, lagi dipersiapkan semuanya, setup kaki-kaki, dan ada pengecekan lagi tentunya semuanya dari segala sisi supaya lebih proper lagi. Tapi sayangnya besok malam gue udah balik, jadi event MCS ini gue nggak sempet untuk liput ya. Jadi tapi besok rencananya gue masih ada nyari beberapa spare part ke Sunway. Kalau sempet gue akan masukin juga ke vlog ini jalan-jalan di Sunway. Jadi Sunway itu kalau kita di Jakarta tuh kayak Kemayoran, tapi parts-partsnya yang ada di sana, kalau di Kemayoran itu kan lebih ke part-part yang umum ya, mobil-mobil umum, mobil-mobil harian yang spare partnya banyak dijual di sana. Nah, tapi kalau di Sunway itu kebanyakan pada jual parts racing, menarik kan? Dan dia satu blok area kompleknya itu rapi gitu, banyak ruko atau kios-kios memang menjual parts racing. Nah, nanti kita ada mau datang sekitar ke 1 atau 2 toko untuk nyari parts persiapan kita balap. Nanti mudah-mudahan gue bisa masukin ke ini video, tapi kalau enggak ya udah sampai di sini aja. Tapi sebelumnya gue akan kasih lihat kalian line up mobil-mobil yang ikutan balap MCS. Nah, ini seperti di pit sebelah ini. Ini ada Jazz, ada Runo. Oh, ini Clio ya. Keren ya. Ada kebanyakan FD2R ya, ini FD2R. Di belakang ada Swift, banyak yang pakai Swift juga. Nah, ini satu pit isinya Swift semua nih, ada 4 mobil. Pitnya udah tutup. Sampai ke sebelah sana. Oh, ada City hatchback juga nih kayaknya nih. Oh, bukan, ini City yang sedannya yang nggak masuk ke Indonesia. Bukan City hatchback. Oke, ada yang pakai Honda City. Nah, ini Civic Turbo nih kayaknya, bukan yang Type R ya. Civic Turbo yang 1500 cc. Atau ini Type R ya, nggak tahu juga ya. Karena udah pakai body kit segala, jadi nggak terlalu kelihatan itu standar atau Civic Turbo biasa atau memang Type R. Banyakan pit udah tutup. Oke, segitu aja kegiatan gue hari ini di Sepang. Jadi nanti rencananya besok kita akan main ke Sunway. Ikutin aja terus videonya. Sekarang hari Jumat, kita udah balik lagi ke sirkuit Sepang buat ngeliat Umar praktis hari ini ya. Nanti kita lihat, dan kita kayaknya nggak bakalan lama sih, karena sebentar lagi juga kita bakalan balik ke Jakarta. Jadi cuma kita lihat aja kira-kira balap MCS ini seperti apa. Karena selama ini kita liput itu kan cuma balap MSF ya, bukan balap MCS. Berbeda apa enggak, kita ikutin aja terus event di hari ini. Jadi barusan mobil-mobil balap dari GT Asia yang memang bertepatan eventnya itu berlangsung bersamaan event balap MCS ya. Jadi bukan cuma mobil-mobil balap lokal aja yang ada di Malaysia, tapi juga mobil-mobil balap GT Asia ada juga di sini. Jadi ada Porsche,
ada tadi ada Mustang, terus nih mobilnya lewat nih sambil kita lihat ya. Ngeri banget, gila. Suaranya kayak itu mobil-mobil V8 deh. Jadi suaranya kenceng banget. Gokil. Situ seperti ini. Sama kayak Isom ya, kurang lebih. Jadi di hari Jumat itu masih official practice. Jadi belum terlalu rame ya. Belum ada penonton. Masih hanya diisi oleh tim-tim aja yang sedang mempersiapkan mobil atau yang sedang melakukan pengetesan di hari latihan ini atau official practice. Tadi gue sempat pantau juga di monitor, jadi posisi Umar sekarang udah di posisi kedua ya hasil latihannya. Yang mana dia berhasil tadi mencetak waktu 2 menit 39 detik poin 6 apa poin berapa gitu. Nanti sambil kita lihat ke monitor. Dan di posisi pertamanya itu masih main di 139 juga, jadi beda cuma buntutnya aja 0, sekian detik. Wah, monitornya mati. Ini sekalian kita lihat ya, yang sekarang lagi official practice mobil-mobilnya. Mobil-mobilnya ada Mustang. Nah, kalau mobil-mobil waktunya main di sekitar 2 menit 17. Ada yang 246 juga ini, tapi nggak tahu nih mobil apa nih. Mungkin baru masuk kayaknya. Banyakan Ford ya. Oke. Ini mobil dari City Racing, Honda FD juga. Ini mobil dari Tesla Racing, Suzuki Swift. Nah, ini the one and only, jadi ada di sini mobil Renault Clio. Jadi ini mobil langsung, katanya tadi gua ngobrol sama tunernya. Ini mobil langsung dari Perancis langsung dikirim ke sini. Cuma memang katanya belum dapat setup. Jadi setupnya masih dicari. Sementara waktunya cuma bisa 2 menit 32 detik. Nah, ini pembalapnya ada Syahrul Hisham sama Syahrizal Jamaluddin. Oke. Nah, ini kita lihat ya, jadi ada pandangnya tuh, Clio Cup N188, itu mungkin mobil produksi ke 188 ya. Gua nggak enak mau ngelihat dalamnya, jadi kita lihat dari luar aja, kira-kira kurang lebih penampakannya seperti ini. Mobil yang dipakai di Clio Cup dari Prancis, dan sekarang ada di Sepang. Nah, ini juga sistem pengeremannya pakai Brembo. Sistem suspensinya jadi time-nya itu mirip-mirip nih waktunya sama FD2R di Sepang, Malaysia, meskipun dia masih main sekarang di 232 yang kabarnya katanya ini belum sempurna setupnya. Tapi kalau di Umar sekarang tadi kan hasil latihan hari ini udah bisa dapat waktu 2 menit 29 detik. Aduh, sayang banget ya, kita nggak bisa ngeliput sampai hari Minggu karena eventnya menarik juga daripada MSF. Karena memang ini dua event yang berbeda, yang tentu ada pembalap yang memang ikut MSF juga, ada yang nggak ikut di MSF. Jadi nggak ada yang berbeda lah dari kedua kejuaraan ini. Nah, ini sedang dilakukan semacam setup ya dari tunernya.
Sekadar info buat kalian, jadi Renault Clio ini berbasis 1600 cc dengan turbo, dan kelasnya ini masuk ke kelas FFA kalau di kejuaraan MCS ini. Ternyata kelas yang berbeda sama Umar tadi setelah gue ngobrol lagi. Jadi mobilnya harusnya sih potensial banget ya, bisa kenceng, cuma memang dari sisi kru masih mencari setup terbaiknya supaya mobilnya bisa optimal di sirkuit Sepang ini. Baru aja Porsche Carrera Cup, semua mobilnya keluar pit exit untuk melaksanakan latihan di hari Jumat ini. Nah, ini kita sambil pantau-pantau dikit. Oke, jadi di sebelah sana udah mulai kedengeran suaranya. Nah, kan keluar kan? Oke. Oke, jadi kayaknya kita udah harus pulang karena pesawat kita itu jam 19.25 boardingnya. Sedangkan sekarang udah jam setengah lima sore, jadi kita udah harus balik ke bandara sekarang juga. Yaudah, segitu aja video kita kali ini. Buat kalian yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa nanti di MSF Endurance 88 Lab.